Oke, kita masuk di kuliah yang ketiga ya tentang aljabar linear, dan di sini kita akan bahas tentang kombinasi linear, fungsi linear, dan operator linear ya. Nah, mari kita mulai, oke? Nah, apa sih yang disebut dengan kombinasi linear ya? Nah, kombinasi linear dari vektor A dan vektor B ya, itu berarti ada dua buah skalar ya, yaitu A kecil dan B kecil ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini A kecil dikali A, vektor A ditambah B kecil dikali vektor B ya, di mana A dan B-nya merupakan skalar ya. Jadi kombinasi linear itu ada skalar yang dikalikan dengan masing-masing vektor kemudian kita jumlahkan ya. Nah, itu secara aljabar ya. Nah, apa sih kalau representasinya dalam geometri ya? Nah, kalau secara geometri, kalau vektor A dan B tersebut memiliki ekor yang sama ya, jadi mereka ada pada satu titik ekornya dan tidak berada pada satu garis ya, artinya bukan merupakan vektor yang ada dalam satu garis. Nah, kedua vektor tersebut berada pada satu bidang ya. Nah, ini kita tahu sama-sama dari bahasan yang kemarin tentang vektor dan bidang ya. Nah, maka kombinasi linear dari kedua vektor tersebut juga berada pada bidang yang sama. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan kalimat ini ya? Jadi kalau bisa saya kotret di sini ya, jika kita punya dua buah vektor, ini misalkan adalah vektor A ya, kemudian satu lagi kita punya vektor B ya, dan mereka ada pada dalam satu titik yang sama untuk ekornya ya. Nah, dua vektor ini berada dalam satu bidang ya, pasti kan? Jadi kalau kita punya dua vektor ekornya sama, mau kita bolak-balik gimana pun, mereka pasti akan berada pada satu bidang gitu ya. Nah, ketika kita buat kombinasi linearnya ya, misalkan 1/3 A, vektor A ya, atau saya buat dalam warna yang sama ya. Misalkan 1/3 vektor A ya, dijumlahkan dengan misalkan 3 kali vektor B ya. Nah, vektor ini pun akan berada pada bidang yang sama ya. Selalu demikian ya. Jadi setiap vektor yang berada pada kombinasi linear ada pada satu bidang ya, maka kombinasi linearnya pun akan berada pada bidang yang sama ya. Nah, itu yang disebut dengan kombinasi linear secara geometri ya. Jadi ini secara aljabarnya ya, kita kalikan dengan sebuah skalar, kemudian kita jumlahkan ya, itu dinamakan sebagai kombinasi linear ya. Dan secara geometri vektor A dan vektor B ini ketika berada dalam satu titik ekornya ya, mereka akan berada pada satu bidang ya. Mau kita bolak-balik gimana pun akan selalu demikian ya. Nah, kombinasi linearnya juga akan berada pada bidang yang sama ya. Jadi itu maksud dari kalimat yang ini ya, kalimat yang kedua ini ya. Nah, dengan kata lain, setiap vektor pada bidang tersebut dapat ditulis ya sebagai kombinasi linear dari vektor A dan vektor B ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau saya punya vektor yang lain ya, misalkan saya punya sebuah vektor di sini ya, seperti ini misalkan vektor C ya. Nah, vektor C pun merupakan bisa kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari vektor A dan vektor B ya. Kita punya dalam bidang yang sama, misalkan ada vektor D di sini ya. Nah, vektor D pun merupakan vektor yang merupakan kombinasi linear dari vektor A dan vektor B ya. Nah, itulah yang disebut dengan kombinasi linear ya. Nah, dengan kata lain, tadi ya, setiap vektor pada bidang tersebut dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor A dan vektor B ya. Nah, tadi merupakan contohnya ya kalau kita punya dua vektor ya. Nah, sekarang kalau kita punya sebuah fungsi vektor ya, f, yaitu fungsi dari r, vektor r ya, itu dikatakan linear jika memenuhi aljabar berikut ya, di mana fungsi dari R1 tambah R2 berupa vektor merupakan fungsi R1 ditambah fungsi kali ditambah fungsi dari R2 ya. Dan fungsi dari sebuah konstanta A dikali dengan vektor R itu sama dengan A dikali fungsi dari vektor tersebut ya, di mana A-nya merupakan sebuah skalar ya. Nah, itu yang disebut dengan kombinasi linear pada vektor ya. Nah, kalau kita perluas dari kombinasi linear ini ya, jika O merupakan operator linear ya. Nah, apa sih yang disebut dengan operator? Ya, singkatnya operator itu sebuah operasi yang kita berikan kepada sebuah angka, fungsi atau vektor ya. Nah, jadi kalau dia merupakan sebuah operator linear ya, operator dari A plus B ya, itu sama dengan operator dikenakan kepada angka, fungsi atau vektor A sama dengan ditambah dengan operator B ya, itu juga merupakan sebuah operator yang linear ya.
Dan kalau kita lihat di sebelahnya ya, di mana operator K dikali A, di mana K-nya merupakan sebuah angka ya, itu adalah angka tersebut dikali dengan operator dikali A. Ya. Nah, operator-operator yang biasa kita gunakan dalam secara di matematika maupun di fisika ya, maupun nanti kalau kita belajar misalkan di mekatronika dalam konteks kuliah ini ya, tidak semuanya merupakan operator linear. Ya, nah sekarang kita lihat ada 3 operator contohnya ya. Yang pertama, kita mau cek nih ya, apakah operator tersebut merupakan operator linear. Yang pertama, diferensial. Ya, apakah dia operator linear atau bukan ya. Coba kita lihat sama-sama ya. Kalau saya punya sebuah diferensial ya, berarti kan d per dx ya. Kemudian saya kalikan dengan sebuah fungsi x ya, ditambah dengan fungsi gx ya. Nah, apakah sama dengan d per dx dikali dengan fx ditambah d per dx dikali dengan gx ya. Nah, kalau dalam diferensial kita tahu kalau kita gunakan contoh ya, maka operator diferensial juga memenuhi operator yang linear ya. Misalkan ya, saya gunakan misalkan fx-nya adalah x kuadrat ya. Saya lupa sama dengan di sini. Misalkan fx-nya adalah x kuadrat, kemudian gx-nya misalkan 2x ya. Nah, kalau kita kerjakan ruas yang kiri ya, maka turunan dari x kuadrat ditambah 2x ya, itu merupakan turunan masing-masing dijumlahkan ya. D per dx dari x kuadrat ya, ditambah d per dx dari 2x ya. Nah, kalau kita kerjakan yang sebelah kiri, ini menjadi 2x plus 2, yang kanan pun menjadi 2x plus 2 ya. Maka kita dapat simpulkan bahwa diferensial ini merupakan sebuah operator yang linear ya. Nah, satu lagi ya, bahwa jika A sebuah angka dikalikan dengan fx ya, ini sama dengan d per dx dikalikan dengan angka tersebut dikalikan dengan fx ya. Ini pun sama ya. Jadi kalau kita gunakan misalkan A-nya adalah 3 ya, dan kita gunakan fx-nya sama x kuadrat ya, maka yang sebelah kiri menjadi 3 per d per dx dikali x kuadrat ya, sama dengan d per dx dikalikan dulu ya. Jadi saya kalikan 3 dikali x kuadrat ya. Yang kiri akan menjadi 6x, yang kanan pun akan menjadi 6x ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa operator turunan yaitu diferensial itu merupakan operator yang linear ya. Nah, coba kita lihat contoh yang kedua ya. Akar pangkat 2 ya, apakah dia merupakan operator linear ya. Nah, coba kita lihat sama-sama lagi. Apakah kalau saya punya akar dari sebuah angka misalkan a plus b itu merupakan akar dari a ditambah akar b ya. Nah, kita tahu kalau kita gunakan contoh manapun ya, ini tidak memenuhi ya. Jadi kita nggak bisa samakan antara akar 3 ditambah 2 ya, yang adalah akar 5 ya, ini sama dengan akar 3 ditambah akar 2 ya. Ini tidak sama dengan ya. Nah, maka akar bukan merupakan operator linear ya. Jadi kita harus cek masing-masing gitu. Oke. Nah, selanjutnya apakah kompleks konjugat merupakan operator yang linear? Nah, kalau untuk kompleks konjugat ya, kita tahu jika untuk kompleks konjugat jika saya punya A plus B dikonjugatkan ya, ini sama dengan A konjugat plus B konjugat ya, untuk bilangan kompleks apapun ya. Dan ini memenuhi ya. Bisa lihat di kuliah bilangan kompleks dari rangkaian video kuliah ini ya. Kemudian kita juga bisa buat jika K dikali dengan A ya, ini akan sama dengan K dikali A kemudian dikonjugatkan ya. Dan ini betul ya. Jadi sekali lagi kita lihat di sini bahwa sebuah diferensial merupakan operator linear ya. Ini adalah operator linear ya. Sementara untuk akar bukan operator linear karena tidak memenuhi O A plus B itu harus sama dengan O dikali A ditambah O, bukan dikali ya, maksudnya operator ya, seperti itu. Oke. Dan kompleks konjugat merupakan operator yang linear.
Oke. Nah, itu yang disebut dengan operator linear ya. Nah, coba kita lanjutkan sama-sama ya di sini. Oke, sekarang kita akan bahas tentang transformasi linear ya dengan menggunakan sebuah operator matriks ya. Jadi kalau tadi ngelihat operator itu ada banyak ya, bahkan diferensial pun merupakan operator. Sekarang kita lihat secara khusus tentang operator matriks ya. Nah, kalau saya punya set persamaan berikut ya, di mana X besar sama dengan AX plus BY ya, X kecil, dan juga Y besar adalah CX plus DY ya. Lalu kalau saya buat matriks menjadi bentuk yang di bawah itu ya, XY sama dengan ABCD dalam bentuk matriks 2x2 dikali dengan XY ya, atau matriks yang kiri saya sebut sebagai matriks R besar ya, kemudian yang tengah M, kemudian yang kanan R kecil ya. Nah, jika A, B, C, D-nya merupakan konstanta, maka nih untuk setiap titik X, Y ya, itu kita katakan itu dipetakan atau ditransformasikan ke titik X, Y pada bidang yang sama ya. Nah, informasi tentang transformasi ini tersimpan dalam matriks M, yaitu ABCD ya. Dan matriks M ini merupakan operator linear. Ya, nah supaya lebih jelas coba kita kotret sama-sama di sini ya. Nah, jadi kalau tadi saya punya suatu X besar, Y besar ya, itu sama dengan A, B, C, D dikali dengan X kecil, Y kecil ya. Lalu saya bisa buat sebuah sumbu di sini ya. Oke. Jadi ini adalah XY ya. Kemudian saya punya sebuah titik yang tadinya X, Y. Nah, saya mau transformasikan dia ya menjadi titik yang lain pada bidang yang sama, yaitu X besar, Y besar ya. Jadi kalau saya buat vektor di sini ya, ini adalah vektor yang pertama. Misalkan ini adalah vektor R ya. Kemudian vektor yang kedua saya gunakan warna lain. Oke, seperti ini ya. Jadi ini adalah vektor R ya. Ini adalah vektor R. Ini adalah vektor R kecil ya. Nah, ini adalah vektor R kecil ya. Jadi ini adalah merupakan sebuah vektor ya. Nah, kita bisa pindahkan atau kita bisa buat transformasi ya. Jadi dikatakan kalau saya lihat di sini X besar Y besar ya, itu adalah hasil transformasi dari X kecil Y kecil dengan menggunakan matriks transformasi ya. Nah, ini yang namanya matriks transformasi. Matriks transformasi ya. Matriks transformasi. Nah, untuk interpretasi geometri yang pertama ya, ini adalah interpretasi yang pertama. Ya, kalau kita lihat di sini sumbunya kan tetap ya. Jadi sumbu X, Y-nya tetap ya. Dan vektornya yang berotasi. Vektor berotasi ya. Nah, ini yang disebut sebagai transformasi aktif. Karena vektornya berotasi ya, transformasi aktif. Ya. Lalu kurang informasi nih. Vektor berotasi terhadap terhadap sudut ya. Sudut theta ya. Jadi kalau saya ada sudut theta di sini ya, jadi dia berrotasi ya. Dalam hal ini searah jarum jam ya. Nah, ABCD-nya merupakan sebuah matriks transformasi. Oke. Nah, ini interpretasi yang pertama. Nah, yang kedua juga ya, kalau saya tuliskan di sini, jika sekarang saya punya sumbunya yang ditransformasi. Ya, X aksen Y aksen menjadi sumbu yang baru, itu adalah ABCD ya, dikalikan dengan sumbu yang lama X, Y. Ya, seperti itu. Oke. Nah, apa sih bedanya dengan yang kiri ini? Ya, kalau yang di kanan vektornya 1 sekarang, tapi sumbunya yang diputar ya. Kurang besar. Nah, supaya terlihat. Oke. Jadi ini adalah sumbu yang lama XY ya. Nah, ini saya putar menjadi sumbu yang baru ya. Sumbu yang baru saya gunakan warna hijau ya. Dia ini adalah sumbu yang baru X aksen. Kemudian Y aksen ya. Saya berusaha supaya tetap tegak lurus ya. Jadi ini adalah X aksen, Y aksen ya. Nah, sekarang sumbunya yang diputar terhadap sudut theta ya. Jadi kalau saya punya satu vektor ya, misalkan vektornya adalah di sini ya. Ada sebuah vektor di sini X, Y ya. Nah, ini kan dia merupakan sebuah vektor ya. Saya gunakan garis.
Oke. Oke ya. Nah, sekarang bisa saya tuliskan di sini bahwa sekarang sumbunya yang berotasi ya. Sumbu berotasi ya, yang tadinya XY menjadi X aksen Y aksen ya. Sekarang vektornya cuma ada satu. Vektor tetap ya. Sumbu berotasi terhadap sudut theta ya, kurang ya. Seperti ini ya. Dan vektornya tetap ya. Nah, ini yang disebut sebagai transformasi pasif karena vektornya tetap. Transformasi pasif. Oke, ya. Nah, apa sih arti dari grafik ini ya? Nah, kalau kita lihat sama-sama ya, X, Y-nya kalau kita bilang bahwa ini adalah matriks R, bukan matriks ya, vektor R kecil ya. Kan kalau saya proyeksikan terhadap X ya, maka ini adalah X-nya. Kan gitu ya. Untuk Y-nya ya adalah yang ini ya. Jadi ini adalah Y di sini ya. Ini adalah proyeksi vektor tersebut terhadap XY ya. Nah, dia akan punya proyeksi yang berbeda ya terhadap sumbu yang baru. Jadi ini adalah proyeksinya, maka panjang dari sini ke sini ini adalah X aksen ya. Y aksennya mana? Ya saya buat ke sini kan. Ini adalah Y aksen. Oke. Jadi sekarang vektornya sama ya. Dalam hal ini vektornya tetap R itu tetap seperti dengan R aksen ya. Jadi kalau di sini untuk yang kasus yang pertama sumbunya tetap, vektornya berotasi ya. Untuk kasus yang kedua, interpretasi geometrinya bisa saja sumbunya berotasi terhadap sudut theta dan vektornya tetap. Ya, mana jenis transformasi yang kita gunakan tergantung dari aplikasinya. Ya, kalau di mechatronics dua-duanya juga tergantung aplikasinya. Ya, misalkan kalau yang nomor 1 ini saya mau pindahkan dari sebuah titik, sebuah robot dari satu koordinat ke koordinat yang lain. Ya, dan pemetaannya menggunakan matriks juga. Gitu ya. Nah, sementara untuk yang kanan ini ya, ini adalah sebuah kerangka acuan yang berbeda ya, dalam hal ini X aksen dan Y aksen. Ya, jadi sekali lagi matriks transformasinya bisa sama ya, tapi bisa punya dua macam konsekuensi secara geometri ya. Yang pertama sumbu XY tetap, vektornya berotasi. Yang kedua sumbunya berotasi, vektornya tetap ya, itu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Nah, gitu ya. Nah, matriks M itu disebut sebagai matriks transformasi dan dia merupakan operator yang linear ya. Bisa dicek dengan syarat yang tadi ya. Oke. Nah, sekarang ada yang disebut dengan transformasi ortogonal. Jadi tidak semua transformasi itu transformasi ortogonal. Dikatakan dia transformasi ortogonal jika panjang vektornya preserve atau panjang vektornya tidak berubah. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini panjang vektornya, panjang vektornya tidak berubah kalau dia ortogonal. Ya. Jadi misalkan kalau matriks transformasi ini adalah transformasi yang ortogonal, ya artinya panjang vektor R itu harus sama dengan panjang vektor R besar. Ya. Yang interpretasi yang kedua juga sama, ya. Di mana panjang vektor R itu sama dengan panjang vektor R aksen. Oke? Nah, itu adalah transformasi ortogonal. Ya, artinya kalau kita lihat di sini, ya, X kuadrat plus Y kuadratnya harus sama dengan X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat. Ya, nah itu yang disebut sebagai transformasi yang ortogonal. Ya, nah dia punya ciri. Ya, cirinya apa? Yang pertama, ya matriks inverse-nya itu sama dengan matriks transposnya. Ya, matriks inverse sama dengan matriks transpose, yang artinya kalau saya kalikan matriks transpose dikalikan dengan matriks itu sendiri, itu akan menjadi sebuah matriks I, yaitu matriks identitas. Ya, di mana angka satunya ada pada diagonal utama. Ya, yang lainnya jadi 0 ya. Nah, berlaku juga di mana determinan M-nya kalau saya hitung determinannya itu hasilnya menjadi +1 atau -1. +1 jika rotasi, -1 jika pencerminan. Karena bisa dicerminkan terhadap baik itu bidang maupun terhadap sumbu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, contohnya ya, misalkan vektor rotasi pada 2 dimensi nih. Ya, rotasi pada 2 dimensi ya, dia punya nilai A-nya adalah cos theta. Itu ya kita bisa lihat B-nya adalah min sin theta, C-nya sin theta,
ya, kemudian D-nya adalah cos theta dikalikan dengan XY. Ya. Nah, untuk sumbu juga sama ya, cos theta, sin theta, tapi sekarang bedanya ya, ada sedikit berbeda nih ya. Minusnya jadi ada di kiri bawah. Ya, yang kanannya itu adalah cos theta. Ya, jadi kalau saya tuliskan di sini untuk transformasi, sekarang kita tahu sekarang A, B, C, D-nya apa? Ya. Jadi kalau untuk kasus yang pertama yang transformasi aktif ini ya, X, Y itu adalah cos theta min sin theta cos theta dikalikan dengan XY. Oke. Nah, sekarang untuk kasus yang kedua ya, X aksen Y aksen, transformasi yang pasif ya, ada agak sedikit berbeda ya. Cos theta sin theta, ini minus sin theta dikalikan dengan cos theta. Oke, dikalikan dengan X, Y. Ya, kalau kita hitung ini determinannya itu adalah sama dengan plus 1 karena dia matriks rotasi. Kalau kita hitung determinannya juga sama. Ini akan menjadi plus 1. Gitu. Oke? Ya, karena determinannya kan sebetulnya kalau kita hitung ya, ini determinannya itu adalah cos theta dikali cos theta ya, minus min sin theta dikali dengan sin theta. Ya. Ini kan menjadi cos kuadrat theta ya. Cos kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat theta yang adalah 1 ya. Kalau kita hitung determinan yang kanan juga tetap sama. Ya, sama dengan plus 1. Artinya dia merupakan matriks transformasi yang ortogonal dan rotasi gitu. Oke. Nah, ini sangat berguna sebetulnya untuk pergerakan robot maupun pergerakan lengan robot ya, baik secara spasial maupun pergerakan lengan robot ya. Jadi sebetulnya pergerakan lengan robot itu gabungan dari semua matriks yang transformasi ini. Ya, seperti itu. Oke, nah coba kita lanjutkan ke untuk yang 3 dimensi. Ya, nah by the way nih ya, sebelum kita lihat yang 3 dimensi ya. Kedua persamaan tersebut adalah persamaan rotasi. Matriks theta-nya dinamakan matriks rotasi. Dia berlaku clockwise maupun counterclockwise. Ya, jadi kalau muternya dia searah jarum jam maupun berlawan dengan arah jarum jam ya, theta-nya akan tetap sama. Ya, jadi theta-nya tetap saja ya, matriks theta-nya itu adalah cos theta min sin theta cos theta untuk yang transformasi aktif, dan yang pasifnya cos theta sin theta min sin theta cos theta gitu. Oke. Nah, ini bagian yang terakhir ya, untuk yang 3 dimensi ya, rotasi dan refleksi. Refleksi itu adalah merupakan sebuah pencerminan ya. Misalkan kalau saya ingin matriks tersebut, vektor tersebut ya, vektor R adalah X, Y, Z, dia dirotasi terhadap sumbu Z melalui sudut theta. Ya, jadi ingin dirotasi melalui sumbu Z kemudian dengan sudut theta. Ya, maka matriksnya menjadi matriks A ini ya, cos theta min sin theta cos theta ya, kemudian ada angka 1 di ujung kanan bawah. Ya, nah coba kita kotret sama-sama ya dari yang matriks rotasi terhadap sumbu Z ini. Nah, coba kita kotret sama-sama dari matriks di rotasi terhadap sumbu Z ini. Oke. Nah, saya gunakan board yang baru supaya jelas ya. Jadi kita buat dulu untuk sistem koordinatnya. Ya, sistem koordinat right hand rule seperti ini. Oke. Jadi kalau ini adalah X, kemudian Y, kemudian Z ya. Nah, sekarang saya punya sebuah vektor ya, yang adalah R tadi ya. Jadi kalau di sini ini adalah R, vektor R ya, dan titiknya adalah X, Y, Z ya. Nah, saya ingin putar terhadap sumbu Z ya. Jadi dia memutar gitu ya. Artinya saya sekarang punya vektor yang baru nih ya, yaitu vektor yang dia ortogonal ya, sehingga panjang vektornya tetap sama ya di sini ya. Semoga bisa dapat dimengerti ya. Ini adalah vektor yang baru ya, misalkan vektor R besar ya. Nah, dia diputar ya terhadap sudut theta ya, tapi terhadap sumbu Z nih ya. Jadi kalau dia memutar seperti ini ya. Nah, walaupun gambarnya terlihat bahwa ini merupakan Z yang berbeda ya, tapi kalau kalian bisa bayangkan bahwa Z-nya tidak berubah ya, karena dia diputar terhadap sumbu Z, kan Z-nya tidak berubah kan gitu ya. Jadi ya, itulah kenapa vektor R-nya ya, yaitu sebuah koordinat yang baru ya, itu merupakan perkalian antara vektor yang tadi ya, cos theta min sin theta
kemudian sin theta, cos theta, kemudian ini 0, 0, 1, 0, 0. Dikalikan dengan X, Y, Z. Oke, gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat sama-sama di sini ya. R-nya misalkan yang besar ya. Jadi supaya nggak bingung ya. Jadi saya bikin saja R-nya itu adalah X besar, Y besar, Z besar ya. Nah, kalau kita lihat koordinat yang berubah itu adalah X-nya doang dan Y-nya ya, Z-nya tidak berubah ya. Jadi di sini X-nya, X besarnya tidak akan sama dengan X. Ya kan? Karena ya dikalikan dengan cos theta dan sin theta. Ya, dan min sin theta gitu ya. Jadi dikalikan seperti ini ya. Kemudian Y besarnya juga tidak sama. Ya, karena dikalikan dengan sudut sinus maupun kosinus ya. Tapi Z-nya punya Z yang sama. Ya, jadi Z-nya akan sama karena dia diputar terhadap sumbu Z. Gitu ya. Nah, kalau kita hitung determinannya, ini determinannya akan sama dengan 1. Gitu. Oke, nah sekarang kita lihat yang melibatkan pencerminan ya. Nah, jika melibatkan pencerminan, matriksnya agak sedikit berbeda. Di mana di ujung kanan bawah tadi Z-nya itu ada angka min 1. Jadi, matriks tersebut ya, vektor tersebut dirotasi terhadap sumbu Z, kemudian dicerminkan terhadap bidang XY. Ya, nah, coba kita lihat konsekuensi dari matriks B ini ya. Nah, untuk matriks B, ya ini kan matriks A ya, ini adalah matriks A. Oke, nah matriks B, kalau saya bisa buat lagi, X, Y, Z ya, itu sama dengan matriks B tadi adalah cos theta min sin theta, kemudian 0, 0 ini adalah min 1, lalu sin theta, cos theta, lalu 0, 0 ya, X, Y, Z. Oke, nah kalau kita lihat di sini ya, sekarang sama nih, X besarnya tidak sama dengan X kecil, Y besarnya juga tidak sama dengan Y kecil, ya. Nah, karena dia dicerminkan terhadap bidang XY, Z-nya kan menjadi negatifnya, kan gitu ya. Di mana Z-nya itu adalah negatif dari Z, karena di sini ada dikalikan dengan min 1. Ya, artinya kemana nih? Pertama dia diputar, kemudian dia dicerminkan. Jadi kalau saya bisa gambarkan di sini, hasil pencerminannya adalah ke bawah. Gitu. Nah, kurang lebih demikian ya. Oke. Jadi dia diputar, oh ini nggak pas ya, supaya kelihatan putarnya mungkin ya biasa misalnya belah sini ya. Oke, sip gini, oke ya. Nah kalau kita lihat ya hasil pencerminannya dari vektor R besar ini ya, dia Z-nya menjadi negatif ya, tapi negatif ini berasal dari pencerminan terhadap bidang XY. Kan bidang XY-nya kan adalah yang di bawah sini ya, untuk bidang yang di bawah ini ya. Jadi bayangkan kalau ada sebuah vektor, ada sebuah titik di sini, saya cerminkan ya, berarti kan dia akan berseberangan ya terhadap vektor yang di atas ini ya, yang R ini. Oke. Nah, kalau kita hitung determinannya di sini dia akan punya nilai min 1. Artinya dia melibatkan sebuah pencerminan gitu. Oke. Nah, untuk matriks-matriks ini adalah yang menjadi dasar perhitungan matematis untuk pergerakan robot ya. Jadi kalau nanti misalkan kalian merancang sebuah robot, lengan robot, kemudian dia ingin berpindah tempat ya, kemudian kalau saya buat koordinat X, Y, Z ya, nah sebetulnya pergerakan tersebut baik itu berupa kinematika maupun hanya sebuah translasi atau rotasi, itu sebetulnya hanyalah sebuah perkalian matriks saja ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu untuk kuliah yang ini tentang operator linier, kemudian transformasi matriks dan transformasi matriks yang ortogonal.